Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati Romo Kiai Haji Zikran Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri dari Pondok Pesantren Tahfidz MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kembali kita melangkahkan kaki ke tempat yang sangat mulia, tentunya di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji kitab Durratun Nasihin ba'da sholat zuhur. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dijelaskan empat tanda ya, atau empat seseorang yang taubatnya itu akan diterima. Nah, untuk itu bagi para jamaah yang nanti ingin bertanya seputar tema pada kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini, bisa langsung ditanyakan kepada beliau, guru kita ada Romo Kiai Haji Zikran Abdullah. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Ad-Dinuriyah 2 Semarang. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu marilah kita buka ngaji kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada, marilah kita simak bersama ngaji kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini bersama guru kita Romo Kiai Haji Zikran Abdullah. Dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang kami hormati, utamanya para jamaah di Masjid Agung Jawa Tengah sholat duhur, dan para santri Tahfidzul Quran Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar baik dari Radio Dais maupun pemirsa MAJT TV dan para pemirsa TVku yang kami muliakan. Kami akan menjelaskan taubatnya seorang diketahui dari 4 hal. Itu halaman 37, tapi sebelumnya ada tambahan, yaitu baris keempat ini adalah dari baris ke-10. Halamannya sama tapi dimulai dari baris ke-10. Yang terakhir baris ke-9. An Umar bin Khattab annahu qala, dari Umar bin Khattab, khabar berarti ini ya. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahaltu ma'an Nabi alaihi salatu wassalam, saya masuk beserta Nabi ala rajulin min ansori wa huwa fi kharatin naz'i,
bersama Nabi masuk ke rumahnya seorang laki-laki dari Ansor. Beliau laki-laki tadi dalam keadaan nazak, akan dicabut nyawanya ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada dia, orang laki tadi dalam keadaan nazak, berkatanya begini, tub ilallahi falam ya'mal bilisanihi wa jala alaihi kana was-sama'i. Hei laki-laki, bertobatlah kamu kepada Allah. Tapi beliau tidak bisa melaksanakan dengan lisannya. Dia membelalakkan kedua matanya ke arah langit. Sudah tidak mampu lagi akan dengan lisan, tapi beliau hanya membelalakkan dua matanya ke arah langit. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mesem melihat laki-laki tadi. Fakultu, maka aku Umar bertanya, ya Rasulullah, ma hamalaka ala tabassumi? Apa yang mendorongmu sehingga Rasul mau basem? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, inna hadzal maridhu lam ya'mal bilisani taubatah. Orang yang sedang sakit ini, nazak ini, tidak bisa mengamalkan dengan lisannya untuk bertobat. Tidak mampu dia. Tapi wa auma abi basorihi ila samai, dan beliau memberi isyarah dengan matanya ke arah langit. Atau dengan istilah wa ajala ainahi nahwas samai. Wa nadama biqalbihi, dan beliau kecewa dengan hatinya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah bersabda, ya malaikati inna abdi ajazalat taubati bilisani wa nadama biqalbihi. Hei malaikatku, hambaku ini lemah dari taubat dengan lisan, tapi dia kecewa dengan hatinya. Fala udayyi'u taubatahu wa nadamatahu biqalbi, maka tidak aku dianggap sia-sia taubatnya dan kecewanya dia dengan hatinya itu. Maka isyhadu anni qad ghafartu lahu, saksikanlah bahwa aku sudah mengampuni dosanya. Ini yang bersabda Allah, dengan tegas Allah mengatakan qad ghafartu lahu, sudah aku ampuni, walaupun dengan isyarah matanya. Dalam kitab Durratul Majalis. Qala Allah Ta'ala fi surah An-Nur, dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an minallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, semuanya, seluruh dosanya. Hei orang-orang mukmin, agar kamu bahagia semua. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian para orang ahli hukama. Ini tema tadi disampaikan oleh Pak Harun, Ustaz Harun. Tu'rafu taubatur rajuli bi arba'ati asya'. Diketahui tobatnya seorang laki-laki itu dengan 4 hal. Ciri-cirinya ada 4 hal. Awwaluha,
ayyamna alisanahu minal fuduli wal ghibati wan namimati wal kadhibi. Dia bisa mampu mencegah lisannya dari pembicaraan yang lebih lebay dan menggunjing, hibah, wan namimah dan adu domba. Dia tidak bisa mencegah lisannya, wal kadhibi dan bohong, hoak. Ini dia mampu mencegahnya. Wasani alla yaro fi qalbihi hasadan wala adawatan li hadin nas. Yang kedua, laki-laki tadi tidak tampak di dalam hatinya ada rasa iri hati, hasud, dan tidak permusuhan dengan seorang dari manusia. Tidak ada permusuhan sedikit pun. Tidak pernah adawah dengan seorang dari manusia. Ini hatinya bersih, ya. Tidak ada rasa iri hati dan tidak ada adawah. Wasalisu, yang ketiga, ayatuka ashabas su'i, dia telah meninggalkan kawan-kawannya yang jahat, yang buruk, yang jelek, ditinggalkan. Tidak lagi berkawan dengan ashab yang jelek. Wala yusahibu ahadan minhum, tidak berkawan dengan salah seorang dari mereka. Jadi secara lengkap semua para kawan yang jahat dia tidak, dan salah seorang pun juga dari mereka tidak berkawan sama sekali. Warabi'u, yang keempat, ayyakuna musta'iddan lil maut, dia senantiasa bersiap-siap untuk mati. Dia sebelum mati dia musta'iddan, bersiap-siapnya. Segala ibadahnya untuk persiapan untuk kematian. Masya Allah. Sholatnya tidak mengerjakan hal-hal yang haram. Ibadahnya semuanya dalam rangka musta'iddan lil maut. Nadiman ala dzambi, dan orang laki-laki tadi orang yang senantiasa kecewa atas dosa dalam hatinya, baik dosa kecil apalagi dosa besar, dia kecewa dan tentunya tidak akan melaksanakan lagi dosa itu. Wa mustaghfirun, dan dia senantiasa minta ampunan. Lima sabaqo, dosa yang telah lalu. Min qulubihi, dari hatinya. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Yang Tuhan telah seru sekalian alam, yang menuhani semua manusia. Astaghfirullah minal khotoya. Ampun ya Allah dari semua kesalahan-kesalahan. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Duh Pangeranku, tambahilah aku ilmu yang manfaat. Wafiqni amalan sholiham makbula. Tolonglah kamu
Beri taufik pada aku ya Allah. Beri pertolongan kepada aku ya Allah. Bisa mengamalkan amal yang soleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia senantiasa mustahidan fi taatillahi bihi, dia dengan sungguh-sungguh mengerjakan beberapa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Allah bersabda di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, taubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubat yang tulus, yang benar-benar, yakni as-shadiqina, yang orang yang benar-benar fit taubat, di dalam taubatnya. Demikian. Barangkali yang bertanya kami persilahkan, monggo. Masya Allah, baik, diucapkan terima kasih kepada beliau guru kita, ada Romo Kiai Haji Ziran Abdullah atas penjelasannya mengenai 4 hal ya orang yang bertaubat. Tadi diantaranya dijelaskan mengenai lisannya, menjaga lisannya, jadi berbohong atau tidak. Nah itu, nah bagi siapapun yang masih suka untuk berbohong, nah bisa ya untuk menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Dan kembali lagi mempersilahkan kepada santri ataupun para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan dari jamaah atau dari santri, monggo. Dari mas-mas santri MAJT Basnas, Mas Taga, belum ada. Yang lain? Oke, belum ada di 0821 336 70.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai Zikron dan juga Mas Harun. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Genuk. Izin bertanya Pak Yai. Dalam bertaubat itu kan yang menerima Allah Subhanahu wa taala Pak Yai. Nah, apabila kita bertaubat namun kita masih seringkali berbohong, berbohongnya dalam hal kecil, namun istiqomah Pak Yai, berbohongnya kecil tapi konsisten, tidak berbohong besar, tapi berbohong kecil. Nah itu bagaimana Pak Yai menurut pandangan Pak Yai dan juga dalam kitab Durratun Nasihin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita dianjurkan untuk selalu menjauhkan diri dari bohong. Apalagi sekarang di medsos, kabar hoak-hoak itu sudah kayak kayak banjiri di hoak di HP-HP. Padahal istanibu katsiran minal kidbi, jauhkanlah kamu semua dari kebohongan. Karena kidib itu adalah dzulmun azim, malia yang sangat agung, dosa yang agung. Sehingga kita harus niru sifatnya Rasulullah Muhammad SAW, bersifat sidik, jujur, tidak pernah bohong. Dolim yang sangat besar, dzulmun azim, bahkan ada azimnya, tidak sekedar dolim, dzulmun azim. Demikian jawabannya, bagus sekali pertanyaan tadi. Mari kita berdoa kepada Allah, warzuqna Allahumma warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halal wa sa'an thayyiba wa bi hawaitina hawaitina wal akhirah. Allahumma tawil umurana wa sahhi asadana wa kafir an sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar idfa' anna al bala wal waba wal amrud wat ta'un wal fitan ma dhuhrat ma batan
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib alhamdulillahirabbil alamin laqad wasalna ila nihayah wa hayanah tatim hadal majlis bikratil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa narju bikum at-taufiq wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.